terlahir Ang Seok Bin. Nama disebut Josephine Ang Seok Bin. Ang itu C-nya, farmnya, clannya ya. Seok Bin. Yang satu nama Seok intelligent, yang satu feminin. Jadi dua kata Seok Bin itu adalah intelligent and feminine, elegant feminine gitu. Itu namanya. Belum tentu saya tomboy sekali itu. Oke. Terus ada yang namanya Josephine Ang Seok Bin. Nama-nama Josephine Werati Komara. Ibu saya namanya Hashima Komara. Karena waktu dipilih tanggal lahirnya, mestinya jatuhnya di Hashim. Tapi karena nama laki, tapi karena ibu saya perempuan dikasih Hashima. Jadi orang suka bilang, orang Jepang nggak? Bukan. Orang bilang saya kritis, saya bukan kritis, saya tuh nggak kritis. Saya tuh mau tahu aja gitu. Apa-apa mau tahu. Apa-apa tuh, ini kenapa begini? Orang kan kalau ngelihat sesuatu kan lihat yang luas gitu ya. Kalau saya lihatnya yang kecil gitu, saya lihat mikro, saya bisa lihat yang kecil-kecil. Jadi saya tuh dimasukin di sekolah Katolik yang perempuan, girls school, convent namanya, di Hong Kong. Namanya Mary Knoll Sisters School. Knoll itu Knoll berarti bukit kecil. Jadi Bunda Maria di atas bukit kecil. Oke. Saya dimasukin ke situ. Terus bayangin pagi-pagi guru geografi datang. Katanya, waktu itu saya umur kelas 4 ya. Tahu nggak, bumi ini diciptakannya ribuan jutaan tahun. It takes so many years. Kira-kira jam 12:30, jam 1, guru agama masuk. Guru agama bilang gini, Tuhan menciptakan bumi 7 hari. Hari pertama bikin ini, hari kedua bikin ini, hari Minggu istirahat gitu. Makanya ya saya tanya dong, who's lying? Saya bilang, ini siapa yang bohong nih sekarang nih? Yang bohong nih yang mana nih? Yang tadi pagi ngomong apa yang barusan ngomong? Nah, kita nanya baik-baik. Karena ini bertolak belakang. Kita anak kecil dikasih jejelin gitu. Ini yang mana gitu loh. Nah, mestinya kan saya dijelasin dong ya. Dipanggil ke kepala sekolah, ke kepala suster, diomelin. Saya pernah duduk di kelas, ada pohon di luar, saya ngeliatin gitu. Ada burung, dia terbang nggak tahu dari mana, bawa ranting di mulutnya. Bawa ranting gitu, panjang gitu, terus dia taruh di pohon. Sibuk gitu saya lihat ya. Tadi terbang lagi, dia balik lagi bawa ranting, dia nggak tahu dia ngapain. Dia pergi seharian gitu. Dia lagi bikin ini sangkar. Terus gurunya nanya, Josephine menurut kamu gimana? Aduh, dia nanya apa lagi ya, kita nggak jelas gitu. Dia tanya, kamu nggak dengar apa yang saya ngomong? Saya lagi liatin burung bikin sangkar, tahu nggak? Dia tuh lagi sibuk banget itu burung bolak balik. Nah, ibu saya pernah bawa saya ke dia waktu saya kecil. Katanya, tolong anak saya aneh kenapa nih gitu loh. Mungkin kata ibu saya, mungkin saya agak-agak gila kali. Tapi kata Profesor Dr. Ko Chokeng, tidak gitu. Bu Obin tidak otis, tetapi memiliki autistic tendency. Salah satu, saya suka air gitu. Suka. Kedua, saya nggak suka lampu neon. Lampu neon tuh menurut saya jahat gitu. Dia bilang sama, banyak anak ngomong gitu. Dia bilang, jadi lampu neon itu kan apa sih, sinarnya kan saya nggak bisa, stres saya. Makanya kalau pergi ke mall dulu, kemana-mana kan lampunya suka neon, terus saya nggak bisa tuh. Udah lampunya neon terus orangnya banyak, pusing saya. Saya suka sesuatu yang baik. Saya bukan hanya suka, saya respect, saya menghargai, saya apresiasi, saya suka, saya apresiasi dan saya menghormat, saya menghargai sesuatu yang baik.
makanan yang enak, yang bersih, pakaian yang baik, kain yang bagus, antik yang saya senang sesuatu yang indah, teman yang baik, hubungan yang indah, eh, ngobrol saat-saat yang indah gitu. Kita duduk di sini, kita ngobrol enak, itu sampai kapanpun kita ingat, gak bakalan lupa. Our Constitution, the Pancasila. Our Constitution, the Pancasila. Pakai kain. Dan ibu saya itu jagoan sekali pakai kainnya, estetika, pemakaian kainnya, ada estetik sampai saya ingat waktu tahun 70-an itu ada acara yang dibikin oleh Bang Ali, Pak Ali Sadikin, 10 best well dressed women, 10 wanita yang berbusana terbaik. Ada Ibu Zainal, Ibu Abidin almarhum, banyak saya. Dan ibu saya salah satu. Kalau ibu saya lagi wiru kain, saya suka bantuin yang dilipat ujungnya. Terus cara ngelipatnya kan dilipat 3 gitu, yang kecil masukin ke dalam. Dan kalau ibu saya mau ke pesta atau ada ke undangan, itu semua kain, semua kebaya keluar. Nah kita yang kena beresin waktu dianya pergi gitu. Jadi di situ kita belajar kain dari ngelipat kain. Dan ngelipatnya mesti benar, caranya masukinnya mesti benar. Kebayanya mesti yang beres, cara padu padannya gimana. Kadang-kadang kalau ibu saya, mami lagi dandan, saya suka ngeliatin gitu, itu kenapa nggak pakai yang ini? Mam pakai yang ini. Enggak, malam ini acaranya ini, kita mesti gini, nanti ada Bung Karno, ada gini gitu. Kain itu menurut saya adalah ininya manusia, itu kain. Kita mau ngapain aja mesti ada sepotong kain. Dan hubungan kita dengan batik orang Indonesia ya, kita belum ngerti aja, baru brojol, baru lahir, udah ada kain batik di sebelah kita. Dari kita masih nangis, ngompol, belum bisa jalan, selalu kalau kalian semua ingat, ada nggak sih di tempat tidur kalian ada kain yang udah bau asem, udah nggak tahu punya nenek atau punya emak, itu selalu ada kain batik di situ. Itu betapa dekatnya kita dengan kain, terutama kain batik. Kita digendong sama kain batik semua. Pada saat itu batik semua, termasuk yang dulu-dulu, yang lama-lama, yang katun tuh, yang punya ibu-ibu itu semua di atas kain impor. Katun pun di atas kain impor. Impor dari Inggris, India, dan China. Indonesia kan nggak punya katun, gitu. Impor. Dari zaman company itu kita udah impor. Kita udah menjadi pasar untuk kain putih, gitu. Karena di sini ada budaya batik. Satu malam saya jam 3 pagi saya lagi duduk, saya punya satu peti isinya semua kain antik tenun Indonesia. Satu peti kain batik tua, semuanya dua-duanya tuh. Saya beberin di sini. Jadi ada tempat jalan. Saya lihat. Nah, pada saat itu karena sudah lama tenunnya itu dari tebal udah bisa nenun tipis sekali. Makin hari makin tipis. Saya lihat di dalam kepala saya, in my mind's eye, saya lihat
kain yang tipis sekali ditenun tangan oleh kita sendiri, terus ada batiknya di atas. Dari situ mulai. Dan saya ingat saya kaget dan saya nangis. Kenapa? Saya merasa bahwa telah membuat dua dunia jadi satu. Pulau luar sama Jawa saya jadiin satu, jadi Indonesia, jadi kain Indonesia gitu. Karena tenunan-tenunannya itu adalah ciri khasnya semuanya itu dari pulau luar. Contohnya kenapa ada satu tekstur namanya sungkit yang ada jenol-jenol, itu saya ambil dari songket. Teknik songket saya ambil, terus pakai batiknya. Itu menurut saya one Indonesian cloth. Saya punya visual thinking, jadi saya itu suka ngelihat gambar atau ini di kepala waktu saya lagi bikin kain, desain kain. Pada saat saya ngambil pen dan duduk pakai di kertas, bukan berarti saya sedang desain, enggak. Desainnya udah di kepala, lagi mikir gitu desain gitu. Udah jadi di sini baru kita tuangkan lewat waktu saya pegang pensil itu udah jadi, udah ada di sini, itu dituang. Bagaimana dunia melihat Indonesia dalam konteks kain. Mereka kagum, mereka ngiri, mereka menghormati, menghargai, dan mereka sadar bahwa Indonesia budayanya tua dan patut didengar, patut diapresiasi. Kadang-kadang saya lihat dunia luar lebih tinggi apresiasinya terhadap makna kain kita daripada orang kita sendiri. Orang kita sangat protektif, begitu orang mau ambil atau orang mengakui langsung dibela. Tetapi apresiasi kepada maknanya agak kurang. Our Constitution, the Pancasila. Our Constitution, the Pancasila. Berkarya itu bagaikan persembahan, betul. Karena kita kan diberikan hidup. Hidup ini tuh sangat berharga dan waktu kita datang, waktu kita lahir kita nggak tahu. Dan nanti kalau kita lagi pergi juga kita nggak tahu. Nobody knows. Nah, dari sini sampai ke sini, setiap pagi kita bangun. Terus kita diberikan talenta-talenta kecil. Contoh, orang lain nggak bisa baca, kita bisa baca. Orang lain nggak punya uang, kita bisa bikin nasi bungkus untuk jualan buat hidup, numpang hidup. Orang lain sakit nggak bisa ke dokter, kita bisa. Ada privilege. Kita bersyukur. Satu-satunya cara untuk bersyukur adalah mengabdi. Diamalkan kalau kerja, mesti tulus. Itu namanya ya ibadah, ya namanya ya gimana ya, persembahan. Kita lihat sesuatu, aduh kesian ya tuh, terus kita merasakan. Tapi udah sampai di situ doang, terus nggak ngapa-ngapain. Kalau bisa dari kita rasa, kita salurkan ke tangan. Do something, lakukanlah sesuatu. Jangan hanya dari mata ke hati, dari hati ke tangan gitu. I see, I feel, I do. Saya melihat, saya rasakan, dan saya lakukan.
saya tuh nggak, kan orang pada bilang ya Tamsa, saya nggak pernah merasa, saya nggak merasakan, saya nggak ngerti gitu, saya nggak merasakan bahwa ada Chinese, orang Tionghoa, apa Cina, apa Chinese, apa saya nggak merasa. Saya cuma tahu ibu saya tuh ngajarin saya waktu malari itu ibu saya tuh ambil dandang yang gede, kita masak karena banyak teman kita nggak ada makanan gitu, anterin mami masak, saya anterin ke sana, anterin ke teman saya sama gitu. Pokoknya kita punya panci besar-besar, tiap kali lagi ada huru-hara kerjanya masak dan ngurusin orang. Tahun 98 juga saya tahunya saya masak di sini. Saya kasih siapa? Oh di situ siapa? Saya ingat Badil di Bintaro waktu itu. Mungkin kenal kali Rudi Badil. Gak ada makanan, gak ada apa. Terus yang datang Don Hasman. Don datang. Bin, Badil gak ada makanan masih. Ya udah kita masak semuanya. Terus Don nih anterin nih Don sekalian gitu-gitu. Ini yang buat Tides, ini buat Badil gitu loh. Saya bilang gitu. Itu berapa hari? 2 minggu. Wow. Makan apa adanya, jangan bawel ya. Kalau lagi dapet daging, kalau nggak buka kornet. Kalau nggak telur dadar sama bawang. Kita jalanin aja, kita bikin ini, oh yang dari sini ini, terus jalanin aja, gak usah dengerin kiri kan, jalanin aja terus, berikan everything, semua yang kamu punya ke dalam hal yang kamu bikin, sekecil apapun, bukan soal kecil soal gede gitu loh, bukan soal penting soal enggak, tapi apapun, kalau kita ngomong, kita tanya, nanya juga yang tulus, bikin apa juga mesti yang tulus, ya itu tulus, sungguh-sungguh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.